Salam kreatif dan luar biasa untuk Mas Marwan, Mas Arbus, Mas Memet, Mas Kundaru, dan juga Mas Agus. Jadi begini, diskusi sore hari ini seperti yang tanyakan Mas Agus tadi, mengapa kita harus selalu berliterasi dengan Ratu Nisa? Mengapa kita harus berliterasi? Nah, ini penting untuk kita bersama. Nah, Berliterasi ini merupakan upaya untuk membaca menulis. Tetapi ingat, berliterasi ini bukan sekedar membaca dan menulis, tapi bagaimana berliterasi ini mampu mengubah hakikat, mindset, pola pikir, cara pandang seseorang dengan membaca dan menulis sehingga mampu menghasilkan sebuah solusi. Nah, solusi dalam hal apa? Untuk mengatasi kehidupan, mengatasi permasalahan, dan ini menjadi penting buat kita bersama-sama. Sehingga kalau kita lihat apa yang sudah ditanyakan Mas Agus tadi, mengapa kita harus berliterasi? Nah, di bulan Ramadan ini, di waktu pagi, sore, siang, malam, ini kan banyak waktu yang luang, apalagi saat ini masih dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, pencegahan virus corona. Ini menjadi penting untuk kita tetap berdiam diri di rumah, mengikuti protokol pemerintah. Nah, oleh karena itu, ayo berliterasi. Literasi dengan apa? Ratu Nisa, rajin menulis dan membaca. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat dari proporsi apa dasarnya. Nah, begini, kalau bagi yang muslim kita bisa melihat firman Allah di surat Al-Alaq, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah ini menjadi satu perintah. Membaca ayat kholiyah dan khoniyah. Ayat yang terbaca, kita baca dalam mushaf Al-Quran, ataupun ayat-ayat Allah yang tersebar di seluruh bumi ini, di sekitar kita. Virus corona ini adalah ayat Allah yang harus kita baca. Masing-masing ini, virus corona ini adalah makhluk ciptaan Allah yang punya kelebihan. Dalam efek ini ada juga kekurangannya. Nah, kelebihannya apa itu bisa kita ikuti, kelemahannya apa bisa kita ikuti. Masing-masing sebuah proses peristiwa, problematika, ujian, cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu penting buat kita agar senantiasa membaca. Lah, membaca apa? Membaca situasi, membaca apa? Membaca kondisi, membaca apa? Membaca buku, membaca apa? Membaca koran, baik offline maupun cetak. Nah, ini semua bagian dari proses berliterasi. Nah, Mas Marwan, Mas Arbus, Mas Agus, Mas Memet, jadi kita harus senantiasa di bulan Ramadan ini untuk memanfaatkan waktu berliterasi dengan Ratu Nisa. Kita senantiasa menghasilkan imajinasi, menghasilkan pikiran kita dengan membaca. Karena apa? Ratu Nisa itu guru imajinasiku. Ratu Nisa itu akan selalu menghadirkan ide-ide dan gagasan cemerlang. Ratu Nisa itu akan selalu menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan produktif. Sehingga ide-ide kita akan terus mengalir, dan itu akan menjadi bagian penting bagaimana kita menghasilkan karya, entah itu dalam bentuk buku, entah dalam bentuk jurnal, entah dalam bentuk tulisan-tulisan di media cetak, ataupun mungkin antologi puisi, antologi cerpen, novel, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita sebagai manusia untuk senantiasa berbagi, mengingatkan. Karena dengan kita rajin membaca, rajin menulis, ini menjadi bagian penting untuk mengindahkan, untuk menguatkan bagaimana melanjutkan program budaya lisan menjadi budaya tulis. Kalau kita ingat zaman prasejarah dulu, semua zaman waktu itu diceritakan. Setelah ceritakan yang sumber literasi bercerita lisannya meninggal, lalu putuslah sudah. Kalau sumber literasi lisan kadang bisa bertambah A jadi B, B, A, B, AB tambah ABC, ABC tambah ABCDE. Lah itu kan orang seperti ngerumpi, orang cerita, orang bercerita itu bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, sepanjang tulisan itu ada dan masih lalu dikembangkan di perpustakaan, salah satunya misalkan perpustakaan Ratu Nisa ini menjadi salah satu bagian. Dan sore ini kita mendapatkan sumbangan buku perpustakaan Ratu Nisa, buku sastra dari Mas Cahyono Dwianto dari Ngawi. Ini menjadi bagian penting. Akhirnya
upaya untuk saling mengembangkan, saling bergandeng tangan, menguatkan bagaimana meningkatkan sumber literasi, ini menjadi penting. Maka ketika kita membaca, itu ada dasarnya, itu ada perintahnya. Sehingga kalau kita lihat di surat Al-Alaq ayat 1 tadi, Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi kita membaca itu niatkan untuk ibadah. Kenapa? Karena begini Mas Mehmet, kalau kita berbicara tentu akan memberikan nilai positif, memberikan nilai maksud dan tujuan bagi lawan tutur kita. Tapi ketika kita membaca, lalu ide-ide itu kita kuatkan dari hasil bacaan itu, lalu kita tuliskan kembali, maka disitulah kekuatan kita akan bisa berbagi. Dan ketika kita bisa berbagi, disitu berarti kita memberi. Nah, bukan meminta. Maka ingat pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Jadi kita memberi, bukan meminta. Dan ini semua ketika kita wujudkan dalam proses berliterasi, dengan membaca, dengan menulis, maka wawasan dan pengetahuan kita lebih. Sehingga kalau orang yang banyak membaca, memiliki informasi, memiliki sumber literasi, maka tidak mudah juga terpancing isu-isu atau berita-berita hoax di media sosial, di grup WA, di apapun. Tidak semata-mata membaca berita langsung percaya, tidak, tapi ada tabayunnya, ada ditelaah, ada informasi itu diverifikasi. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi program, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi rasa ingin tahu, itu akan selalu dicek keabsahan datanya, validitas datanya. Ini penting. Maka harus kita lakukan proses untuk bisa mewujudkan bagaimana kita bisa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di bulan Ramadan ini dengan Iqra yang membaca. Maka dengan membaca ini di ayat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, dari proses inilah yang sebenarnya kita bisa memahami bagaimana wujud tuturan, tindakan, pikiran, ide dan gagasan yang kita tuliskan itu betul-betul akan bisa memberikan dampak yang positif kepada seluruh pendengar, kepada seluruh pembaca. Dan disinilah kekuatan kita ketika kita saling berbagi informasi melalui tulisan, lalu kita saling membagikan pengalaman kita, entah pengalaman menulis, pengalaman membaca, itu diceritakan, maka disitulah kekuatan kita. Kita bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling berbagi wawasan, dan kekuatan kita akhirnya benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap umat, terhadap generasi, multi generasi di NKRI. Jadi disinilah kekuatan kita. Entah profesi kita sebagai apa, ketika kita memang punya pengetahuan, bagikan. Kita punya sedikit yang bisa kita sumbangkan. Sumbangan ini tidak harus selalu dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk donasi benda-benda, mungkin juga dengan doa, dengan fasilitas, dengan tenaga, dengan apapun bisa. Maka disinilah kekuatan kita yang kita padukan agar kita bisa melakukan itu. Maka proses untuk berliterasi dengan Ratu Lisa ini harus selalu yang pertama mengubah mindset kita. Lakukan perubahan mindset bahwa anak-anak kita ajak membaca, kita latih menulis, maka itu berusaha membangun keabadian. Yang kedua, mendekatkan diri dan membiasakan diri dengan bahan-bahan bacaan, bisa cetak maupun non-cetak. Dengan membiasakan diri, mendekatkan diri dengan bacaan-bacaan baik cetak maupun non-cetak, ini akan semakin mencintai buku. Seperti yang dikatakan Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab, kita baca Indonesia, kita harus cinta pada buku. Untuk membaca buku kita harus cinta dulu pada buku. Maka dekatkan diri kita pada buku, dekatkan diri kita pada bahan bacaan. Yang ketiga, setelah kita memiliki bahan bacaan, bacalah. Membacalah, lalu pahami, lalu bagikan. Nah, membaca, memahami, dan membagikan. Yang keempat, menulislah. Jadi setelah kita membaca, memahami, ayo menulis. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, atau bisa membaca dan menulis.
Tapi dengan demikian akan memberikan dampak positif pada kita, dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita mengelaborasi dan mengintegrasikan semua ide gagasan ini akan betul-betul memberikan kontribusi. Bacalah, bacalah, bacalah. Dengan membaca itu merupakan wujud implementasi syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempurnaan akal dan pikiran, memberikan kesempurnaan alat indera, memberikan segalanya untuk kita. Kalau kita bisa melihat teman-teman kita yang mungkin inderanya nggak sempurna tapi bisa berbuat lebih dari kita, apa kita nggak malu? Disinilah kekuatan kita. Maka bersama-sama, ayo diskusi sore hari ini, literasi kita, literasi religi kita sore hari ini tentang membaca, tentang Iqra, ayo kita tumbuh kembangkan. Literasi religi, kita latih anak-anak kita membaca Iqra, mulai dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita mulai membaca Al-Quran. Kita latih mereka, kita biasakan mereka untuk bisa membaca 30 juz dari Al-Quran itu. Lalu pahami isinya, lalu bagikan apa makna atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini jadi bagian penting, proses yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan demikian, maka Mas Mehmet, Mas Agus, Mas Arfus, Mas Marvan, mari bersama-sama kita bangun kebersamaan kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa. Ini menjadi bagian penting bagaimana kita mampu mewujudkan, mampu menghasilkan ide gagasan yang nantinya akan bisa berelaborasi dan bisa berkontribusi untuk kemajuan dan kejayaan negeri. Jadi kalau tadi saya katakan untuk bisa berliterasi dengan Ratu Lisa, maka ayo kita mengubah mindset kita, cara berpikir kita. Kita dekatkan diri kita dengan bahan bacaan. Kita mulai membaca dan memahami dan membagian. Yang keempat, kita mulai menulis. Yang kelima, kita mengajak dan mendoakan kepada kolega, saudara, keluarga, semuanya, ayo membaca, ayo menulis untuk membangun, mengubah cara berpikir, memperluas wawasan dan pikiran. Maka disitulah kita akan tumbuh sebagai multi generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Sehingga kesuksesan itu akan di tangan kita. Ketika kita rajin menulis, rajin membaca, maka kita akan membangun keabadian. Sekali lagi, ketika kita rajin membaca, rajin menulis, maka disitulah kekuatan kita mulai akan terbangun, dan disitulah kekuatan kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca akan tumbuh dan berkembang, dan itu akan menjadi virus-virus positif yang nantinya akan menjadi teladan bagi yang lain, bagi teman-teman kita, kolega kita, keluarga kita, saudara kita, mungkin kolega-kolega di kantor, kolega di masyarakat, dan semuanya. Dan disinilah kekuatan kita untuk senantiasa melakukan super team, melakukan kerjasama, menghasilkan karya nyata, dan akhirnya disinilah kekuatan kita untuk sering berbagi, saling memberi, dan saling menerima, sehingga kita tidak saling mencaci, tidak saling memaki, tapi saling berjabat tangan, bersatu padu untuk membangun kesatuan dan kesatuan NKRI. Disinilah kekuatan kita sebagai multi generasi, generasi muda abad 21. Tunjukkan keteladananmu bahwa kita dengan berliterasi, dengan membaca, dengan menulis, kita akan betul-betul mampu menjadi teladan bagi yang lain. Kita dengan berliterasi, dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, kita akan mampu menguasai kompetensi hard skill dan soft skill, dan kekuatan kita akan bisa melebihi dari apa yang kita ketahui. Maka selalu saya katakan, mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita, dan kekuatan itulah yang nanti akan menjadi motivasi kita, menjadi pemantik ide dan gagasan kita untuk kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dan kekuatan itulah yang nantinya akan bisa kita bagikan menjadi virus positif kepada orang lain, sehingga kita semua akan dengan membaca, dengan menulis, dengan berliterasi, dengan Ratu Lisa pasti akan bersinar selamanya, dan kita semua akan benar-benar menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menjadi inspirasi, manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Dan disinilah kekuatan kita untuk selalu kita bagikan, untuk kita selalu berikan, dan insya Allah itu akan memberikan kontribusi yang nyata bagi kita. Maka Mas Mehmet, Mas Agus, Mas Marvan, dan Mas Arfus, sore hari ini literasi kita tentang membaca, tentang menulis, semoga bisa berdampak positif untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita di Lembaga Literasi Arfus Ratu Lisa ini semoga senantiasa terus bisa berbagi, terus bisa memberikan, menjadi pelita dan menyinari dunia. Dan ini menjadi bagian penting yang terus kita lakukan di berbagai pelosok, di berbagai wilayah Indonesia, untuk senantiasa bisa
membangkitkan komunitas-komunitas rasa tulisan, rajin menulis dan membaca, sehingga turut serta mendukung program pemerintah melalui gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi nasional, dan membantu perpustakaan-perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, perpustakaan kampus, dan perpustakaan sekolah untuk membangkitkan ayo berliterasi dengan rasa tulisan, rajin menulis dan membaca. Semangat untuk selalu membaca dan menulis. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat. Disitulah kekuatan kita akan betul-betul membangun keabadian untuk umat sepanjang hayat. Salam sukses dan luar biasa.